dari pendamping kecamatan kepada Bapak Din silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ibu Camat Bayang, sejak tahun 2015 yang bertugas Pak, baru kali ini Kecamatan Bayang seorang perempuan. Nah itu alhamdulillah cukup kencang, menjadi baru sebulan ada perubahan wajah di sekitar Tentu Camat. Nah ada perubahan, mudah-mudahan bisa mengakomodir kegiatan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Bayang. Amin. Baik, yang sama kita hormati Pak Wadi Nagari beserta perangkatnya, seterusnya Ketua Bamus beserta anggota, yang sama kita hormati Pak Babinsa, seterusnya adik-adik KKN dari Universitas Islam Negeri Padang, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, Cadik Pandai, kemudian Bundo Kandung, pemuda-pemudi Paripagah dalam negeri. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka bermusyawarah untuk menentukan kegiatan pembangunan tahun ke depan. Baik itu yang kita usulkan tahun 2022 dengan dana desa maupun yang akan kita usulkan melalui Musrembang Kecamatan. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan pada hari ini terkait dengan musyawarah itu. Pertama, ada dua kegiatan yang kita tuntaskan pada hari ini. Itu dulu sudah melakukan musyawarah RKP, rencana kerja pemerintah Nagari untuk tahun 2022. Kemudian sekarang Musrembang. Apa bedanya? Kalau RKP itu kita cukup membahas terkait dengan kegiatan yang akan kita prioritaskan dan akan kita bangun untuk tahun 2022 dengan dana desa. Nah, seluruh usulan kita tampung, kemudian mengacu kepada Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022. Nah, hasil itu nanti tim ke lapangan dari usulan yang diusulkan, mana nanti kegiatan yang kita sepakati hari ini, yang kita sepakati dari usulan dari RKP itu untuk kita bangun tahun 2022 dengan alokasi dana desa. Nah, itu. Kemudian selesai kesepakatan hari ini, Bamus bersama pemerintah Nagari menetapkan RKP itu menjadi peraturan Nagari. Pernah. Artinya tidak ada lagi perubahan setelah acara Musrembang ini. Nah, bolehkah RKP itu dirubah? Boleh. Ada dua agenda. Pertama itu kegiatan yang terjadi luar biasa. Misalnya bencana alam, kemudian konflik berkepanjangan, kemudian kebijakan. Nah, dua itu yang bisa merubahnya. Nah, contoh kebijakan pusat itu ingin awal-awal tahun 2019 Covid melanda dunia, sehingga keputusan pusat itu menyampaikan harus ada kegiatan untuk BLT, bantuan langsung tunai. Sementara dalam RKP kita belum dibunyikan. Nah, sehingga seperti contoh itulah kebijakan pusat yang harus kita lakukan perubahan RKP. Kemudian Bapak Ibu, pembahasan yang kedua, kita akan membawa daftar usulan kegiatan atau namanya DU RKPD. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan daerah atau DU RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, DU RKPD untuk tahun 2023. Apa beda? Karena untuk tahun 2022 itu sudah dibahas dan akan ditetapkan tahun 2021 ini. Nah, jadi seperti itu Pak Ibu. Itu bedanya kegiatan yang dibangun dengan dana pemerintah daerah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah,
Tahun ini sudah dibahas dan sudah ditetapkan, sehingga untuk tahun 2022 tinggal implementasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sama tahu surat Sekda kemarin ini menyatakan RKP harus selesai pada bulan November. Kemudian APB harus selesai sebelum tanggal 15 Desember. APB itu apa? Anggaran pendapatan belanja nagari. Bagi nagari yang menyelesaikan sebelum tanggal 10 Desember, maka akan ada bonus 5% penambahan dana ADD. Ini surat dari Sekda. Kemudian bagi nagari yang lewat dari tanggal 15, maka dikenakan penalti pengurangan dana ADD sebesar 5%. Ini mohon bersama Bamus maupun pemerintah nagari ini diseriusi. Dana yang biasa saja, artinya sesuai dengan anggaran yang telah sesuai dengan Perbuk standar biaya, itu pun masih kurang gitu. Kegiatan operasional di tingkat pemerintah nagari, apalagi dikurangi. Kemudian Bapak Ibu, dana desa untuk tahun 2022 itu berkurang pesisir selatan itu sebesar 8 miliar. Kalau 8 miliar bagi 182 nagari lebih kurang, kemungkinan kita kurang dananya itu dikurangi dari tahun sebelumnya lebih kurang 42 sampai 45 juta. Jadi dalam hal membuat APB kita kurangi saja dana desa itu asumsinya sebesar 45 juta. Jadi Ibu Sek bersama perangkat yang lain, asumsi dana desa itu untuk tahun 2022 dikurangi 45 juta. Itulah kemungkinan dana desa yang akan dikucurkan untuk tahun 2022. Nah, persoalannya bagaimana standar biaya belum keluar, kita pakai standar biaya yang lama dulu. Nah, begitu keluar baru menyesuaikan. Jadi kemarin kita diskusi dengan Bapak Hadi Susilo, Kepala Bapeda Litbang yang baru, agar cepat proses APB ini disusun. Kalau bisa sebelum tanggal yang ditetapkan melalui surat Sekda ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, selesai kita ditetapkan dalam RKP ini, nanti tim teknis bersama pemerintah nagari membuat RAB, Rencana Anggaran Biaya, atau DED, Design Engineering. Nah, bolehkah tim teknis melaksanakan di luar dari pemerintah nagari? Kalau nagari atau masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk membuat DED itu, boleh pemerintah nagari mencarikan kegiatan yang atau tenaga profesional yang handal untuk membuat DED itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita sampaikan hasil pemeriksaan inspektorat yang Prarut ini masuk ke Kecamatan Bayang, rata-rata DED yang dibuat itu bermasalah dengan gambar. Nah, satu. Yang kedua, teknisnya terlalu mengacu kepada teknis PU. Kalau bisa, perencanaan itu yang sederhana saja. Kalau misalnya rapat beton tidak perlu pakai K175, K220 dan sebagainya. Cukup adukan yang seperti masyarakat. Misalnya adukan 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini supaya menjadi perhatian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selesai musyawarah ini kepada pemerintah nagari juga termasuk kita semua mengakomodir usulan ini, karena untuk dana kabupaten maupun provinsi terbatas Pak. Kalau ada jaringan komunikasi dengan anggota DPRD, perkuat itu. Sampaikan usulan kita, kapan perlu hasil berita acara ini dikopikan pada yang bersangkutan, terutama anggota DPRD, agar usulan kegiatan itu diakomodir. Nah, kita berharap setiap musrembang baik itu di kecamatan maupun di nagari, beliau yang duduk di legislatif ikut nimbrung menampung aspirasi usulan dari masyarakat agar mereka bisa memperjuangkan di tingkat legislatif. Nah, Bapak Ibu, demikian saja barangkali kita sampaikan. Bolehkah usulan untuk kegiatan DU RKPD ini kita masukkan usulan yang kemarin? Sepanjang kegiatan itu masih mendesak dan dibutuhkan masyarakat, tidak ada persoalan. Jadi nanti ada 3 bidang: bidang sarana prasarana, bidang ekonomi, sosial, budaya. Jadi itu ada 3 bidang. Nah, nanti kita masukkan apa saja yang bukan kewenangan desa. Kalau bisa dibangun dengan dana desa, tidak usah diusulkan melalui musrembang. Cukup yang bukan kewenangan desa kita apungkan ke kabupaten dan provinsi. Demikian saja. Nanti pada saat musyawarah berlangsung, kita minta seluruh Bamus nanti duduk di depan, karena gawenya musrembang ini adalah gawenya Bamus.
Kalau bisa saya hadir di Mertua. Nah, nanti di depan kami selaku tamu nanti menyaksikan di pada saat forum suara. Demikian saja, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.